Kalau di AFF mau 300.000 US dollar, katakanlah 5 M, di sana hampir 20 M. Tapi kan bobot sejarahnya lebih berat di Piala AFF. Iya, tapi ini kan level FIFA, di bawah FIFA. Dan kemudian ada 2 tim tamu kan. Event pertama ya ini. Event pertama dalam sejarah dan 2 tim tamu. Dan orang kalau bisa melihat, walaupun ini kan lebih dulu sudah 30 tahun AFF, ini baru pertama. Tapi orang akan melihat hadiahnya kan tinggi, hampir 20 M berbandingan cuma 5 M. Tapi sah-sah saja lah berarti ya kalau Herman bilang saya balas nanti Dia bilang begitu, Herman, wajar, pantas, karena dia melihat bahwa posisi timnya itu jauh lebih bagus, lebih tebal. Karena artinya dia ada 15 dari luar itu. Lebih yakin. Dia lebih yakin. Nanti. Karena itu yang tim terlihat ketika mengalahkan Oman dan bisa memberikan persaingan lawan Bulgaria itu. Asian Cup itu terbagi sudah sudah. Challenge. Begini. Ya. Di A itu di atas itu ada melibatkan Indonesia. Di A grup A, Malaysia, Singapura. Tamunya adalah Bangladesh yang menggantikan India yang mundur karena memilih melawan Brasil. Fix, gitu kan. Di B itu ada Thailand, ada Vietnam, ada Filipina dan 1 tim tamu Pakistan. Itu fix. Nah, PSSI sudah mengumumkan ada 2 venue, ada 2 tempat untuk dijadikan lokasi ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Pertama di GBK, Gelora Bung Karno, kedua di Sijalak Harupat di Bandung. Yang mungkin Indonesia akan sebagai tuan rumah itu bermain di GBK, nggak mungkin bermain di luar kan. Di grup B, Thailand, Filipina, Vietnam, Pakistan itu di Sijalak Harupat. Karena kan formatnya itu hanya juara grup. Ya, ketemu ya. Finalnya juara A lawan juara B. Tidak ada semifinal, tidak ada peringkat. Tidak ada. Jadi memang itu yang menjadi sebuah prestise kan. Karena kan ini waktu durasinya itu pendek. Di antara 24 sampai tanggal 6. Mengisi kekosongan di FIFA Matchday. Ya, dulunya FIFA Matchday di kalender dan ini dikemas dengan satu turnamen yang namanya FIFA Asian Cup. Pertama kali. Mirip Arab. FIFA Arab Cup itu pernah terjadi. Karena ada Maroko yang diundang, mungkin Mesir yang diundang waktu itu kan. Nah sekarang Indonesia ada 2 itu yang nantinya mungkin tahun depan berbeda, tim-tim tamu maksudnya, ya akan datang, Marco. Jadi ini makanya John Herman Marco bilang begini, kami akan balaskan. Ya iya, harus. Mau tidak mau, nggak mungkin kan kami akan balas, kami cukup sampai di final. Mana bisa? sampai harus juara lah. Ya, dengan tim yang utama ini tim utama yang bermain di level FIFA. FIFA memang ini, FIFA Matchday kan. Yang kita lawan Bulgaria, yang kita lawan Oman. Nah kalau tim itu, dan apalagi kan John Herman belum pernah mencoba, dan pelatih siapapun, mau dari STY, Patrick Kluivert, belum pernah mencoba 11 pemain itu yang main pure dari luar yang sebelumnya. Oke, Tom Haye sudah sekarang ada di sini kan. Tapi kan dia tetap dari luar juga kan, diaspora luar. Nah, kalau 11-11 itu main, saya masih meyakini bahwa itu yang diinginkan John Herman. Artinya dia lebih enak. Strategi yang akan dijalankan Herman akan berjalan dengan sempurna ketika mereka diserap oleh pemain-pemain itu, pemain Eropa yang tentunya tahu keinginan dari John Herman kan. Kita akan melihat lagi permainan seperti 4 FIFA Matchday sebelumnya ya, lawan Oman, lawan Bulgaria. Ya Saint Kitts juga kan. Cuman memang yang jadi apa ya? Keraguannya itu ya paling di pelapisnya ya, karena memang kita melihat kemarin di AFF-nya ya cuma itu di AFF ya cuma dapat ada ya paling yang masih ya Tom Haye kan bukan pelapis lah, dia kan masuk utama ya, paling Mitchell Baker nanti yang masuk paling ya untuk kalau mau masuk 3 ya, kalau memang ini ya Mitchell Baker udah pasti lah ya. Udah pasti masuk, Tom Haye kan pasti masuk. Nama baru ada nggak? Nama baru belum ada kecuali Luke Fikri kan. Oh iya belum ini ya. Dia kan nggak dapat izin kemarin di AFF. Ya tapi udah WNI udah sumpah sama 17 Juli diambil sumpah. Dan dia nanti diberikan izin oleh MacArthur, klub dia yang bermarkas di Sydney itu untuk bermain di FIFA Asian Cup. Nah, Luke Fikri akan mengawal debut dia di situ untuk bermain. Jadi makanya lengkap. Kalau dia bermain di kiri, Mitchell Baker di depan kan peran dari Tom Haye kan tidak terlalu besar seperti di AFF kemarin. Dan Ole Romani kan lebih bagus ke nomor 10 kan, bukan nomor 9. Nomor 9-nya Mitchell Baker. Berarti dia tugas dari Ole Romani bisa bergeser ke flank karena memang Ole Romani bisa di flank, bisa bermain melebar. Jadi kalau mereka bertiga dengan Luke Fikri itu akan jauh. Luke Fikri juga main di winger. Walaupun dia bisa bermain ke dalam. Ketika Mitchell Baker misalnya mengalami masalah cedera, bisa Luke Fikri bisa ke dalam. Artinya, jadi era Ragnar, era ini sudah akan bergeser. Ragnar mungkin akan, kalau Ole ada di depan ke kiri ya Ragnar akan cadangan. Artinya, nah itu saya bilang tebal di cadangan kan. Ada Ragnar, ada Nathan Cho, ada Dean James, bahkan kan bagus akan dipanggil. Ada Ivar Jenner. Jadi enak bagi John Herman untuk melihat menggantikan Phil Pesci habis ada masuk. Jadi banyak gitu loh. Ya menarik ini sebenarnya terkait dengan FIFA Asian Cup ini, Bang Ropan ini lagi dicari-cari banyak orang ini. Apa itu? Garuda College. PSSI kan sampai sudah dibantahkan dan bilang bahwa belum resmi, belum apa semua. Oke, kalau PSSI mengumumkan ya silakan lah. Secara resmi ya, biasa untuk mereka. Tapi itu saya kembali ke tadi, 95% yang ada ya saya bilang itu. Lihat aja nantinya buktinya. Itu mereka tuh. Artinya 22 sampai 23 pemain itu yang akan terpilih. Kalau ada perubahan pun nanti, kalau di awal kan saya bilang misalnya Rido. belum masuk karena mungkin dilihat dari performa di Piala AFF kemarin. Wajar ya kan, Marco nggak ada. Tapi Rido masih bisa masuk ketika ada perubahan nantinya untuk final Garuda Calling final. Hanya ada 3 kemungkinan begini, Marco. Kenapa 3 kemungkinan?
Hernando Ari sebagai kiper ketiga setelah Emil dan Pas kan belum begitu fit kemarin di Piala Presiden. Dia diganti oleh Reza kemarin kan dalam adu penalti itu kan kelihatan. Nah, kalaupun dia belum fit, kemungkinan satu nama yang akan masuk Cahya. Menurut saya, ya Cahya akan masuk misalnya. Walaupun ada Nandeo juga. Tapi kalau nggak ada mungkin Nando. Tapi kan tergantung dengan kebugaran Nando. Oke. Yang kedua Miliano Yonathans. Oh Miliano. Kan masih dalam pemulihan secara menyeluruh total. Sampai di bulan September dia tidak begitu bugar, mungkin dia akan diganti. Ketiga, Marcelino Ferdinand baru habis operasi di Spanyol. Ya kan? Kalau dia belum masih kejar nggak tuh Bang, pemulihannya? Itu dia. Sampai di September kan dilihat di awal. Jadi kalau dia belum oke, pasti akan diganti. Makanya, kalaupun ada bergeser, tiga pemain ini yang bisa mungkin out dan akan masuk. Nah, siapa yang masuk? Yang bilang tadi, ada mungkin Cahya dan Rido. Rido masih punya peluang untuk pasti masuk karena dia kan vice captain juga. Dia bisa masuk lagi dalam tim. Ya karena kan kita sudah bahas di awal tadi, bagaimana dia chemistry-nya udah dapat dengan Jai, dengan Justin, bahkan dengan Elkan Begot kan di dalam, dia bisa masuk lagi. Mau terserah dia main di pertama atau main sebagai super sub babak kedua, karena kan ada Elkan. Makanya saya bilang John Herman ini jangan terpaku dengan 3-4-3 dengan 3 back. Sekali-sekali bermain dengan flat 4 back lah. Elkan sama Jai Isis bermain di tengah kan. Bermain belum sih pakai 4 back? Iya belum pernah coba dong. Coba aja Jai misalnya sama Elkan. Justin Hubner di kiri sesuai di Fortuna Sittard kan. Kevin Dix sesuai di Gladbach di kanan. Itu kan bagus kekuatan itu. Tapi kan selalu dengan 3 back terus kan. Nah oke. Jadi nggak akan berubah banyak. Nggak mungkin ini cuma 50% atau 70%. Nggak, 95%. Pasti mereka ini akan main. Artinya pengumumannya kita harus pasti menunggu PSSI kalau PSSI akan umumkan. Kan ini kan Garuda callingnya Bang Ropan. Saya nggak yakin versinya Bang Ropan. Saya yakin ada bocoran. Enggak, saya yakin ada bocoran tadi. Dari genteng tuh kalau bocor. Kayak Fabrizio Romano juga kan lebih dulu dari klub dia ngumumin kadang. Tapi dia kan dapat bocoran yang valid. Saya yakin lah dengan Bang Ropan. Tapi nama-nama itu nggak akan bergeser banyak. Nggak akan bergeser banyak. Nggak akan bergeser. Makanya saya bilang cuma mungkin 3 nama paling banyak. Karena sudah pasti yang itu. Ini. Coba lu hitung. Emil Audero, Martin Pas, Jai Isis 3, Elkan Bagot 4, Justin Hubner 5, Kevin Dix 6, Calvin Verlong 7, Tancho, Dean James, Pelupesi, Warjener, Ole Romani, Michel Becker, Luke Fikri, Sandy Walsh, Insain Patinama 16. Ya kan? 16. Kemudian di depan ada Doni Tri 17. Ricky Kambuaya misalnya masuk 18. Etam 19. Sudah lebih dari Lengan itu kan kalau bisa dari itu dari 95%. 95% itulah. Udah bisa masuk kan? Miliano Reinders 20. Belum kalau Miliano masuk sama Maceng 22. Ya udah siapa lagi yang bisa ini? Kakak Ricky Kambuaya. Udah 23 kan? Iya 23. 95% yang pasti. 95% itu. Kalau ada perubahan cuma paling di kategori 5%. 5% ya, mungkin 3 itu yang bisa masuk. Termasuk Rido yang bisa dipanggil lagi untuk masuk. Jadi peluang Rido bukan berarti sudah enggak ada. Masuk pasti akan balik lagi. Tunggu aja, kita akan lihat nanti. Kita akan tunggu pengumuman resmi dari PSSI terkait. Biasanya panggil 23 nama ya? 23 nama sebenarnya. Tapi biasanya kan PSSI 26. 3 cadangan. Ada 3 bonus lah itu kan. Tapi kalau 23 yang kita sebut tadi, yang bukan termasuk dengan Rido akan masuk lagi. Dan kita yakin pasti akan ada perubahan dan Rido akan masuk. Gitu. Kalau kita kekuatannya nanti akan seperti apa di FIFA Asian Cup? Ya mau tidak mau sebagai tuan rumah, didukung dengan supporter yang kuat di kita di sini, materi sudah bagus, kualitas kita ada di rata-rata di antara tim ASEAN yang ada. Kan nggak ada pemain-pemain bermain di Serie A misalnya Thailand misalnya atau Vietnam kan. Kita yang paling bagus kalau bisa. Dari sangat keterlaluan kalau kita gagal. Itu apalagi keterlaluan. Lagi ya NJ udah pulih, udah ada di bench, Calvin Perdong lagi naik-naik mau main di Liga Champions, pemain Indonesia pertama ya. Emil kan main di Liga Champions sekarang. Jadi memang kualitas kita ada di atas Emil, Martin Pas. Udah bagus, apalagi Kevin Dix kan, kapten kedua di Gladbach, Mönchengladbach nggak sembarang. Jadi pelatih Eugen Polanski, pelatih dari Gladbach itu mempercayakan sama dia. Jadi orang Indonesia pertama yang jadi kapten di Bundesliga, bukan di kasta kedua loh, di atas tier 1. Dan itu luar biasa. Itu mentalnya juga mainnya udah top. Nah bisa bayangin tuh, satu di Gladbach, satu di Fortuna Sittard, misalnya dengan Jai Isis Sassuolo, kemudian ada Millwall, Elkan Begot. Kan bagus kalau 4 back itu bermain. Berarti ini kita lihat pemain Eropa semua dengan kemudian ada Joe Pelupesi yang bermain di Lommel di kasta tertinggi Belgia sama Tom, ya kan? Di Persib. Wah, itu bagus. Kemudian di kiri kita bisa melihat kita ada Calvin Verdong. Sejauh ini kira-kira prediksi Bang Ropan seperti apa nanti persaingan Super League ini di musim ini? Kalau kita lihat kan kemarin ya juara bertahan, yang satu-satunya yang uji coba ke luar negeri kan cuma Persija. Sisanya rata-rata di Indonesia semua. Persib kemarin main di Dewata Challenge Series kalau nggak salah dan menang juara.
Lalu Persija ke Thailand, mereka uji coba juga kemarin lawan Polistero menang. Dan hari ini ada uji coba lagi, nggak tahu hasilnya apa, belum diumumkan. Sejauh ini dua klub ini dulu, Persib sebagai juara bertahan seperti apa? Sepeninggal dari Bojan Hodak. Kenapa? Ya. Hari ini kan musim ini tentang Bojan Hodak, kekuatannya seperti apa? Ada beberapa pemain juga yang hilang, termasuk salah satunya back yang memang kemarin menjadi andalan mereka, Federico Barba yang ke Palermo kemarin. Kalau bicara soal Maung Bandung, Persib adalah Persib. Ya. Yang 3 musim terakhir menjadi juara hat-trick di kompetisi. Tidak mudah bagi sebuah klub yang punya konsistensi yang bagus untuk bisa mempertahankan gelar itu. Itu mempertahankan gelar itu lebih sulit daripada merebut gelar juara, dan Persib bisa melakukan itu melewati sebuah tantangan besar. Karena begini, kalau bicara ujian bagi Persib, mereka sudah teruji. Ketika mereka juara, di zamannya ada Nick Kuipers di situ, ada Da Silva, ada Ciro di sana, Del Pino, Franca yang bermain, kita tahu bersama kan? Semua kekuatan itu luar biasa. Gak ada masalah tuh. Padahal satu gerbong pindah semua ke Malut. Tetapi kemudian mereka bisa mendatangkan pemain-pemain bagus kan? Termasuk Barba yang bisa muncul kan? Walaupun mungkin untuk urusan ujung tombak masih dianggap kurang dibandingkan Da Silva dan Ciro. Andre Jong katakan, Ramon Tangke. Kurang begitu oke, tapi mereka juara juga. Ya kan, ada tangan Lucho di sana, Matricardi di belakang, Julio Cesar, ada Berginho kan, yang bisa bermain. Tapi akhirnya mereka bisa mengamankan gelar juara. Tidak mudah. Ketika ada 7-8 pemain top pindah, termasuk Pres Butuan, Dimas Derajat itu kan, pindah Edo, pindah ke Dewa kan semua kan. Tapi mereka akhirnya bisa mempertahankan. Itu nggak gampang. Tapi pencarian manajemennya itu bagus, cerdas dalam hal memilih pemain untuk bisa menempatkan di setiap lini, di setiap posisi. Nah sekarang ketika Barba pergi juga, banyak mengatakan bahwa lini belakang agak bahaya nih buat. Tapi kemudian mereka bisa menemukan satu sosok yang bisa mengisi posisi itu. Walaupun mungkin belum teruji karena kompetisi belum mulai kan. Gabriel Mutombo, ya kan. Nah ini kan bagus. Ratchaburi yang mengalahkan Persib di ACL kan. Dan dia bermain bagus. Dan kemarin menjadi penentu kemenangan di Dewata Challenge. Gol ketiga kan. Gol comebacknya kan. Remontadanya mereka. Jadi dia ada di belakang dan bagus mendapatkan sosok yang baik untuk bisa berpasangan dengan Matricardi. Terus tambahan Ragnar juga sekarang. Mereka punya Ragnar dan Sandy Walsh kan, yang dihitung sebagai pemain Indonesia. Tapi mereka mendatangkan Gakuto, Natsudo, kan, Luka Menalo. Mereka bisa mendatangkan bagus-bagus. Apalagi di depan kan ada Balsa Sekulic. Ya kan? Kemudian kita cetak gol juga kemarin. Cetak gol terus. Dari Piala Presiden udah bikin gol terus kan? Jadi kan bagus untuk bisa mengisi depan. Nah, ini mungkin dianggap sebagai Da Silvanya atau Cironya dari Persib itu. Yang menarik kan dia. Nah, kekuatan Persib itu didukung juga dengan Mariano Peralta yang datang. Yang batal gak jadi ke Persija. Iya. Jadi secara tim kedalaman itu betul-betul dirancang dengan baik. Ya. Pergantian pelatih pun dari Marco Bill dan Bojan Hodak kan bukan dengan pelatih baru. Ini asisten yang sudah lama bersama dia dan tahu bagaimana mengikuti sebagai asisten. Boyak punya gaya itu dan diterapkan. Jadi itu Persib itu tidak mau melepas misalnya Hodak baru adaptasi lagi kalau dengan baru kan. Tapi kalau dengan Igor Tolic yang baru dia sudah tahu, tinggal meneruskan apa yang dilakukan oleh Bojan Hodak. Dan bisa dilihat 2 turnamen mereka ikut konsisten ke final Piala Presiden kalah adu penalti dan juara di Dewata. Jadi dia sudah bermain dengan baik sekali. Aku bisa melihat semua pemain diberikan, pemain muda juga kan diberikan kesempatan. Fitra di bawah Mistar menggantikan Teja banyak kan. Ada Ikhwan Tanabal yang bermain bagus di kiri kan. Jadi nggak ada masalah. Persija singkat aja, Bang Ropan, di tangan ST akan seperti apa? Itu menjadi tantangan buat Persija. 500 tahun kan? Ya. Mereka memilih untuk ke Thailand dan berlatih bagus buat STY. Tapi kenapa saya bilang tantangan? Ini kan STY pertama kali, bukan di tim nasional loh. Di klub untuk pertama kali. Diberikan tantangan itu, nah itu yang menjadi ujian bagi STY. Artinya di 10 pertandingan awal, Persija itu tidak boleh tergelincir, tidak boleh kalah. Menjadi menarik di kompetisi ini bahwa di pekan kedua sudah terjadi big match antara Persija dan Persib. Ya akan berlangsung di GBK. Nah itu tidak boleh kalah. Kalau sampai kalah bahaya. Karena masih ingat musim lalu mereka tergelincir lawan Arema di GBK dan itu menjadi bagi mereka turbulensi yang berat. Di samping ada beberapa hasil yang tidak memungkinkan. Itu yang juga dialami oleh Borneo ketika dikalahkan Bali United kan di kandang. Nah Persib memaksimalkan untuk tidak kalah di kandang. Itu menjadi kunci bagi sebuah klub. Jadi untuk next nantinya Persija juga kalau bicara Persija tidak boleh kalah di kandang. Berarti hitungannya akan lebih ketat lagi untuk musim depan. 50 angka sekian kalau menang terus di kandang. Persib kemarin cuma 2 kali draw loh. Persija sama Arema kalau nggak salah yang bisa menang. Satu-satunya klub yang tidak bisa dikalahkan Persib pada musim kemarin Persija. 2 kali main 2 kali seri. Kalah di Persija dan draw di luar biasa kan. Persija, Marco bilang tadi bagaimana Persija bisa juara. Materi pemain bagus, mereka datangkan udah oke walaupun kehilangan Maxwell, ya kan ada 5 sana, ya tapi
Mereka oke lah. Ya. Makanya ini tantangan bagi seorang STY untuk bisa membuktikan itu. Ya, untuk memberikan hadiah terhadap kota Jakarta 500 tahun itu. Ya. Tapi kan tidak mudah. Semua klub berbenah, termasuk Persebaya loh. Persebaya. Arema Malang, Ya. Bayangkara, Dewa Persebaya United, juara Bali Piala United. Presiden, ya. Mereka juara Piala Presiden. Jadi semua ini ingin juara. Ini rame lah nanti nih. Ini tantangan. Nah, kuncinya bagi Persija untuk juara satu, tidak boleh kalah di kandang. Kalau dia sabu bersih di kandang, semoga sih Persija nggak pindah-pindah kandang lagi. itu dia kan ada dua sekarang, Ya. di JIS sama di GBK. Tapi kalau Persija sabu bersih, saya yakin mereka bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Persib pada musim